Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan keempat kita dan kita akan melanjutkan materi tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Bagian pertama, isi teks eksplanasi. Pada umumnya, teks eksplanasi berisi paparan tentang suatu fenomena atau kejadian baik berupa alam, sosial maupun budaya yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teks eksplanasi ini sendiri biasanya menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kalau misalkan teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, uraiannya akan bersifat kausalitas atau sebab akibat dan menggunakan pola pengembangan sebab akibat pula. Bagian B, teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana. Uraiannya akan bersifat kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Proses atau pola pengembangannya adalah pola pengembangan proses. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi meliputi 3 poin. Yang pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Di sini berisi pernyataan suatu topik yang akan dijelaskan atau diterangkan proses keberadaannya, terjadinya ataupun proses terbentuknya. Bisa kejadian alam, sosial maupun budaya. Intinya adalah gambaran awal tentang hal yang akan kita sampaikan. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Di sini rincian proses kejadian yang relevan sesuai dengan pernyataan umum. Ya, Nak ya. Yang ketiga atau yang terakhir itu interpretasi atau ulasan. Biasanya berisi komentar, penilaian, ataupun simpulan tentang pendapat penulis atas fenomena yang sudah dibahas. Jadi, Ibu minta kalian pahami struktur dari teks eksplanasi ini dengan baik. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi. Pada umumnya, teks eksplanasi sama halnya dengan teks prosedur, materi yang sudah kita bahas di bab 1. Mengapa Ibu katakan sama ciri-ciri kebahasaannya? Karena sama-sama membahas tentang teks bukan non-sastra. Tetapi ketika kalian berbicara atau membahas teks eksplanasi, tidak akan kalian temukan yang namanya kata kerja imperatif atau kalimat perintah di dalamnya. Tetapi akan kalian temukan kata yang bersifat afirmatif atau kata yang bersifat menguatkan atau mengesahkan teks eksplanasi ini. Ibu jelaskan sekali lagi ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, kata denotasi atau sering kita sebut dengan makna denotasi. Makna denotasi ini sama halnya dengan makna sebenarnya, makna asli atau makna kamus. Contohnya kata bunga. Kalau misalkan Ibu menyebutkan bunga mawar tumbuh di halaman rumahku dengan semalam saya mendapatkan bunga tidur, itu kan maknanya berbeda. Di kalimat pertama itu makna bunga itu adalah makna denotasi, makna sebenarnya. Tapi di kalimat kedua makna bunga itu adalah mimpi. Di materi yang akan Ibu berikan kepada kalian, di situ Ibu jabarkan contohnya. Yang kedua,
konjungsi kausalitas. Di teks prosedur pun ada konjungsi kausalitas. Kata penghubung sebab akibat. Contohnya jika sebab ini masuk ke sebab, maka dengan demikian ini biasanya masuk ke akibat. Jadi banyak kalian temukan konjungsi atau kata penghubung kausalitas ini. Yang selanjutnya konjungsi kronologis. Kata penghubung yang menggambarkan adanya urutan waktu kejadian. Contohnya di sini Ibu tuliskan ada kata kemudian, lalu, setelah itu. Yang keempat, kata ganti benda. Kata ganti benda ini kata untuk menggantikan benda. Contohnya ini, itu, dan tersebut. Yang selanjutnya atau poin kelima, kata kerja pasif. Kata kerja yang subjeknya dikenai pekerjaan. Imbuhannya ada imbuhan di dan imbuhan ter. Contohnya kata misalnya aktifkan, memakan. Jadi pasif, dimakan, termakan, seperti itu. Nah, yang terakhir kata teknis. Kata teknis ini kata yang berkaitan dengan bidang tertentu, berkaitan dengan topik yang sudah kalian pilih sebelumnya. Itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalaupun masih ada kekeliruan ataupun ada hal-hal yang belum kalian pahami, silakan kalian tanyakan, bisa melalui WA atau langsung di Google Classroom. Untuk hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.